Jonathan Christie berpeluang besar bertemu musuh bebuyutannya, Lee Chao-chiu, di kejuaraan dunia 2025. Halo para penggemar bulu tangkis. Di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami dengan kabar terbaru yang akan membuat jantung kalian berdebar. Kejuaraan dunia 2025 sudah di depan mata, dan semua mata tertuju pada salah satu harapan terbesar kita di sektor tunggal putra, Jonathan Christie. Betul sekali. Jonathan, yang saat ini menduduki peringkat 5 dunia, mendapatkan undian yang cukup menarik. Ada potensi pertemuan yang sangat dinanti-nantikan. Sebuah duel klasik yang selalu menyajikan tontonan luar biasa. Kita berbicara tentang kemungkinan Jonathan Christie berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Lee Chao-chiu dari Hong Kong. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Setiap kali Jonathan dan Lee Chao-chiu bertemu, selalu ada drama, selalu ada poin-poin panjang yang menguras emosi. Rivalitas mereka sudah terukir dalam sejarah bulu tangkis, dan kini panggung kejuaraan dunia di Paris, Prancis, siap menjadi saksi bisu pertarungan sengit berikutnya. Mari kita bedah jalur Jonathan menuju potensi pertemuan epik ini. Di babak 64 besar, Jonathan akan memulai perjalanannya melawan wakil asal Jerman, Matthias Kiklitz. Di atas kertas, ini adalah lawan yang seharusnya bisa diatasi oleh Jonathan dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Kemenangan di babak pertama akan membawa Jonathan ke babak 32 besar. Di sana, ia akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara pemain kelahiran Indonesia yang kini membela Azerbaijan, Ade Reski Dwi Cahyo, melawan Koki Watanabe dari Jepang. Kedua pemain ini memiliki gaya bermain yang berbeda, dan Jonathan harus siap dengan segala kemungkinan. Jalur ini memang terlihat cukup bersahabat di awal, memberikan Jonathan kesempatan untuk menemukan ritme terbaiknya dan beradaptasi dengan atmosfer kejuaraan dunia. Ini sangat penting, mengingat Jonathan bertekad untuk membawa pulang medali dari ajang bergengsi ini, terutama karena ia belum meraih gelar apapun pada musim ini. Ambisi Jonathan untuk meraih gelar di kejuaraan dunia sangat besar. Sebagai mantan juara Asia, ia tahu betul bagaimana rasanya berdiri di podium tertinggi. Namun, kejuaraan dunia adalah level yang berbeda, di mana setiap pertandingan adalah final dan setiap lawan adalah ancaman serius. Dan jika Jonathan berhasil melewati semua hadangan di babak-babak awal, maka panggung akan siap untuk pertarungan yang paling dinanti. Di babak perempat final, Jonathan Christie berpeluang besar untuk bertemu dengan Lee Chao-chiu. Ini adalah pertandingan yang akan membuat para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia menahan nafas. Lee Chao-chiu dikenal dengan gaya bermainnya yang agresif dan pukulan-pukulan keras yang seringkali mengejutkan lawan. Ia adalah pemain yang tidak pernah menyerah dan selalu memberikan perlawanan sengit hingga poin terakhir. Jonathan harus mempersiapkan strategi terbaiknya untuk menghadapi tantangan ini. Pertemuan terakhir mereka selalu menyisakan cerita. Ada kemenangan dramatis, ada juga kekalahan tipis yang menyakitkan. Ini bukan hanya tentang teknik dan fisik, tapi juga tentang mental. Siapa yang lebih siap secara mental, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Kejuaraan dunia adalah ajang pembuktian. Bagi Jonathan, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah salah satu tunggal putra terbaik di dunia. Medali di kejuaraan dunia akan menjadi pencapaian yang sangat berarti dalam karirnya dan akan menjadi dorongan besar untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Kita semua berharap Jonathan bisa tampil maksimal, fokus di setiap pertandingan, dan mewujudkan impiannya untuk meraih medali. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi Jonathan untuk berjuang di Paris. Mari kita doakan yang terbaik untuk Jonathan Christie. Jadi, apakah Jonathan Christie akan berhasil melewati semua rintangan dan mewujudkan duel epik melawan Lee Chao-chiu? Dan jika itu terjadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Berikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Tetap pantau terus channel kami untuk update terbaru dari kejuaraan dunia 2025. Jangan sampai ketinggalan setiap momen serunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah 11 tahun bersama,
Kejuaraan Dunia 2025 di Paris bisa menjadi panggung perpisahan emosional bagi Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Sebelum mereka tampil dengan pasangan baru. Penggemar bulu tangkis Indonesia siap-siap untuk sebuah momen yang mungkin akan sangat emosional. Pasangan ganda putra kesayangan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, akan segera tampil di panggung terbesar, Kejuaraan Dunia 2025 di Paris. Namun, di balik gengsi turnamen ini, ada sebuah cerita yang lebih besar, sebuah drama yang menyentuh hati kita semua. Benar sekali, kejuaraan dunia di Paris ini bisa jadi bukan hanya sekedar turnamen biasa bagi mereka, tapi sebuah panggung perpisahan. Setelah 11 tahun yang luar biasa panjangnya membangun chemistry di Pelatnas Cipayung, ini bisa menjadi pertandingan terakhir mereka sebagai pasangan Fajar Rian yang kita kenal dan cintai. Sebuah akhir dari sebuah era yang begitu membanggakan. Keputusan ini datang setelah pelatih mencoba kombinasi baru yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, Fajar Alfian telah dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri dalam 2 turnamen besar, Japan Open dan China Open. Hasilnya, mereka langsung merebut 1 gelar juara di China Open Super 1000, sebuah pencapaian yang membuat para pelatih berpikir keras. Tentu saja, kesuksesan Fajar dan Fikri ini memicu strategi baru. Pelatih ingin melihat apakah mereka bisa menjaga konsistensi di level tertinggi. Di sisi lain, Muhammad Rian Ardianto juga tidak dibiarkan sendiri. Dia akan mendapatkan pasangan baru yang tak kalah tangguh, yaitu Yeremia Erich Yoce Yakob Rambitan, sang mantan juara Asia. Duet baru Rian dan Yeremia ini akan langsung diuji di 2 turnamen beruntun bulan depan, yaitu China Masters World Tour Super 750 dan Korea Open World Tour Super 500. Ini adalah sebuah pertarungan besar dari tim pelatih, mencoba meracik ulang kekuatan ganda putra Indonesia untuk masa depan. Namun, sebelum kita melihat formasi-formasi baru itu beraksi, ada satu tugas terakhir yang harus diselesaikan oleh Fajar dan Rian bersama-sama. Kejuaraan dunia, sebuah panggung yang sempurna untuk sebuah penutup yang manis atau mungkin sebuah pembuktian terakhir bahwa mereka masih layak dipertahankan sebagai pasangan utama. Rian Ardianto sendiri mengungkapkan perasaannya. Dia berkata, sebisa mungkin pasti pengen memberikan yang terbaik, tapi saya juga pengen kontrol juga, jangan terlalu mengebu-gebu, takutnya malah jadi bumerang, malah kitanya jadi terlalu beban. Ini menunjukkan betapa besar tekanan psikologis yang mereka hadapi saat ini. Fajar juga menambahkan, ya persiapannya pasti sudah maksimal, tinggal menunggu hari H. Kita juga di minggu-minggu krusial ini, dalam arti minggu-minggu yang kita harus jaga fokusnya dan kesehatannya. Mereka berdua sadar betul bahwa setiap detik di sisa waktu persiapan ini sangatlah berharga. Yang paling menyentuh adalah pengakuan Fajar tentang perjalanan 11 tahun mereka. Dia bilang, ya kalau dari saya pribadi, yang pasti pengen berbuah manis sama Rian. Sudah 11 tahun juga ya hari kemarin, karena ada yang ngirim nasi dari tim Fajri. Ngirim nasi sebagai syukuran 11 tahun. Momen ini menunjukkan betapa dalamnya ikatan mereka, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai sahabat. Dan tentu saja, ada satu mimpi besar yang belum mereka ujikan bersama. Yang pasti pengen juara dunia, karena kami juga belum pernah meraih titel itu, baru juara 3. Tapi di tahun ini, semoga harapan itu bisa membuahkan hasil, kata Fajar. Sebuah harapan yang menjadi doa bagi jutaan penggemar mereka di seluruh dunia. Pelatih kepala ganda putra Aryono Miranat juga memberikan pandangannya. Dia mengakui bahwa performa Fajar dan Fikri yang menjanjikan menjadi dasar dari eksperimen ini. Dia ingin melihat konsistensi dari pasangan baru tersebut di level atas, sebuah langkah strategis yang harus diambil demi regenerasi dan prestasi jangka panjang. Jadi, apa yang akan kita saksikan di Paris nanti? Apakah ini akan menjadi tarian terakhir yang indah dari Fajar dan Rian yang ditutup dengan medali emas kejuaraan dunia? Atau justru menjadi sebuah pertandingan perpisahan yang penuh dengan air mata? Apapun hasilnya, perjalanan 11 tahun mereka adalah sebuah warisan yang tak akan pernah terlupakan. Mari kita berikan dukungan penuh kita untuk perjuangan terakhir mereka sebagai Fajri.
Christian Adinata yang minggu lalu menang atas Ricci, kali ini justru mengalami revanse telak dengan skor 21-10 dan 21-9. Minggu lalu Christian Adinata berjaya, minggu ini dia malah tumbang telak. Inilah drama revanse yang bikin semua penggemar badminton Indonesia terpaku. Betul banget. Di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, kita jadi saksi bagaimana takdir bisa berputar 180 derajat dalam seminggu. Christian Adinata yang akrab disapa Chea harus mengakui kehebatan Ricci Duta Ricciardo dengan skor 21-10 dan 21-9. Yang bikin ini makin menarik, justru seminggu sebelumnya di Thailand International Series, Chea lah yang menang atas Ricci dengan skor 21-14 dan 21-19. Bayangin dong, dari yang menang 2 set, sekarang malah kalah 2 set juga. Nah, ini yang namanya mental game. Ricci sepertinya udah belajar dari kekalahan sebelumnya. Dia tampil lebih agresif dan kontrol permainannya jauh lebih baik. Lihat aja dari skornya, 21-10 di game pertama itu dominasi banget. Dan yang paling mencengangkan, ini bukan cuma soal satu pertandingan doang. Indonesia malah berhasil meraih 2 gelar juara di turnamen ini. Ali Fatir Raihan dan Devin Artawahyudi juga menang telak atas sesama Indonesia, Dexter Farrell dan Wahyu Agung Prasetyo. Wih, Ali dan Devin ini performanya luar biasa. Mereka menang 21-5 dan 21-11. Skor kayak gini biasanya terjadi kalau ada gap skill yang signifikan atau strategi yang benar-benar pas. Tapi tunggu, ada yang menarik nih dari sisi mental Ricci. Dia yang sebelumnya kalah, sekarang malah tampil lebih tenang dan fokus. Itu terlihat dari cara dia mengontrol tempo permainan dan meminimalkan unforced error. Betul banget. Ini pembelajaran buat semua atlet. Kekalahan bisa jadi cambuk untuk tampil lebih baik. Ricci mungkin udah analisis kelemahan dia di pertandingan sebelumnya, terus diperbaiki dalam seminggu ini. Yang bikin makin seru, kedua pemain ini punya style bermain yang beda. Christian cenderung lebih sabar dan mengandalkan rally panjang, sementara Ricci lebih agresif dengan serangan-serangan cepat. Nah, disinilah kunci kemenangan Ricci. Dia berhasil memaksa Christian keluar dari comfort zone-nya. Dengan tempo cepat dan pressure yang konsisten, Christian jadi tidak bisa membangun ritme permainan yang dia suka. Dan jangan lupakan kontribusi Ali Fatir Raihan dan Devin Artawahyudi ya. Pasangan ganda putra ini menunjukkan chemistry yang solid dan koordinasi yang apik. Mereka berhasil menjadi juara dengan performa yang meyakinkan. Indonesia memang punya kedalaman talent yang luar biasa di sektor ganda putra. Ali dan Devin ini salah satu bukti bahwa regenerasi pemain ganda Indonesia masih sangat promising. Menariknya, meski Indonesia raih 2 gelar, ternyata Thailand sebagai tuan rumah juga berhasil meraih 2 gelar lewat tunggal putri dan ganda campuran. Jadi secara overall, kedua negara ini sama-sama berprestasi. Itu menunjukkan level kompetisi yang tinggi dan persaingan yang sehat. Thailand International Challenge ini memang ajang grade 3 yang memberikan poin BWF, jadi setiap kemenangan di sini punya nilai strategis buat ranking dunia. Buat Ricci dan Christian, ini jadi momentum penting menjelang turnamen-turnamen besar berikutnya. Keduanya udah membuktikan kalau mereka punya mental juara dan kemampuan untuk saling mengalahkan. Yang pasti, revanse antara keduanya bakal jadi tontonan menarik terus di masa depan. Siapa tahu mereka ketemu lagi di final turnamen berikutnya. Dan kita bisa saksikan chapter 3 dari rivalry ini. Jadi guys, apa prediksi kalian buat pertemuan selanjutnya antara Ricci dan Christian? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe buat update badminton Indonesia terbaru. Keep supporting badminton Indonesia karena talent-talent muda kayak mereka ini yang bakal bawa Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi di panggung internasional.